sudah diam jelas-jelas atau dilawan. menyebutkan nama organisasi PWILS. Sementara Habaib Ba'alwi atau nama Ba'alwi, klan Ba'alwi sama sekali tidak pernah ditulis. Dalam kegiatan surat menyurat yang bersifat umum, seperti yang dulu-dulu, itu memang tidak pernah disebutkan PWILS. Tetapi sekarang mereka semakin berani menyebutkan PWILS harus dihindari sebagai biang perpecahan, tafarruq. Jadi dalam surat edaran ini sudah jelas-jelas menyebutkan nama organisasi PWILS. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PWILS tidak takut karena gelombang dukungan itu sangat-sangatlah besar. Sehingga dengan diedarkannya surat ini semakin jelas bahwa para pengurus PBNU yang menandatangani surat ini sudah bermaksud ingin dalam tanda kutip membunuh PWILS, melenyapkan PWILS dan melancarkan permusuhan terhadap PWILS. Maka ini tentu saja tidak bisa dibiarkan. Karena para pengurus ini sudah bersekutu dengan Habaib Ba'alwi untuk memusuhi PWILS. Bersekutu dengan anak tiri demi melenyapkan anak kandung. Begitulah kira-kira analoginya. Boleh kita baca edarannya di poin 4. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan tafaruk dan mendamaikan pertentangan islah zatil bain serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Menjauhilah begitu. Tetapi ujung-ujungnya adalah menohok, membunyi. Jadi dianggap meninggalkan adab, menyebabkan perpecahan yang mengutak-ngatik nasab. Ini sudah keterlaluan ini menurut kita. Karena sudah berani membunyikan PWILS dalam surat edaran seluruh Indonesia. Apakah organisasi Nahdlatul Ulama yang harus kita serang? Tidak. NU adalah rumah kita, harus kita jaga. Yang perlu kita lakukan adalah mempertanyakan kepada orang-orang ini sebagai pengurus PBNU yang sekarang. Pantaskah bersikap begitu? Pantaskah tanpa tabayun, tanpa dialog, tanpa husnuzon berkehendak memberangus PWILS? Atau menjelekkan PWILS. Ini harus kita pertanyakan. Maka insya Allah dalam waktu dekat, kemungkinan orang-orang ini, Ki Haji Miftahul Akhir selaku Rais Am, Ki Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum, dan Gus Iful selaku Sekjen, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh PWILS. Dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Apa maunya orang-orang ini? Mungkin akan ada pernyataan atau konferensi pers pernyataan PWILS resmi, kemudian disusul dengan somasi kepada orang-orang ini, dan permintaan kepada yang bersangkutan untuk memohon maaf atas kesalahannya. Jika tidak ada tanggapan, tidak digubris, mereka santai-santai saja, enjoy saja, maka kemungkinan orang-orang yang menandatangani surat aneh ini akan berurusan dengan hukum. Kira-kira begitu dari internal PWILS. Mudah-mudahan orang-orang ini sadar bahwa langkah-langkahnya dari tahun-tahun awal hingga sekarang sudah terbaca dan keberpihakan mereka kepada Ba'alwi segera diakhiri demi kemaslahatan mereka, demi kemanfaatan mereka di mata orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi mereka boleh menguasai PBNU, tetapi tidak bisa menguasai orang-orang NU atau Nahdliyin. Dan kemungkinan besar, ya mereka tidak akan terpilih lagi. Dalam waktu setahun atau setahun setengah mereka akan tinggal nama lah begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersabar, mudah-mudahan di kepengurusan NU selanjutnya nama-nama ini sudah tenggelam, sudah satu habitat dengan Habaib Ba'alwi. Dan ini juga merupakan blessing in disguise. Jadi ada keberkahan dalam edaran yang sembrono ini atau semprul ini. Apa keberkahannya? Orang-orang NU akan melihat bahwa PBNU sudah dikuasai mukibin, kemudian mereka akan lari kepada PWILS,
mengembangkan PWLS, menggantungkan harapannya kepada PWLS, kemudian PWLS semakin membesar, bahkan mudah-mudahan lebih besar dari NU, dan kemudian akan sangat mudah mewarnai NU dan mengganti pengurus-pengurusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.